Untung masih tahan. Oh iya, cek kesadaran. Jangan-jangan ini bab 2 kitab naga iblis purba? Tubuh tempur naga iblis purba butuh buka 36 titik tempur di tubuh. 36 titik tempur ini ada di persendian utama. Kalau berhasil buka semua, artinya tubuh tempur naga iblis purba sudah sempurna. Bisa robek naga dengan tangan kosong. Robek naga dengan tangan kosong? Bercanda? Naga terlemah aja bisa musnahkan seluruh tanah timur. Tapi bab 1, kitab langit penyangga, sudah hebat. Bab 2 harusnya nggak jelek juga. Coba dulu. Titik tempur pertama yang harus dibuka adalah titik pergelangan tangan kiri. Nggak sesakit yang kubayangkan. Ini masalah. Jangan-jangan kalau titik pergelangan tangan kiri nggak terbentuk, tangan kiri nggak bisa gerak, jadi lumpuh. Sudahlah, udah begini, harus lanjut. Gila! Kultivasiku sudah tingkat 6 realm sejati puncak. Di ruang batu juga cuma tahan setengah hai lebih. Bocah ini kenapa? Di dalam ruang batu seharian penuh. Bukannya dia baru tingkat 4 realm sejati? Gue mau lihat kapan kamu keluar. Kayaknya bocah itu mati di dalam. Aneh. Kalau ada yang mati di dalam, kenapa pintunya nggak kebuka? Ada apa? Yang Cheng masuk sehari. Belum keluar. Harusnya mati di dalam. Masih hidup. Dia tingkat 4 realm sejati. Sudah sehari semalam di dalam. Masih hidup? Mungkin dia lebih kuat dari yang kamu kira. Pantas dia sombong. Ternyata dia sembunyikan kultivasinya. Dasar! Harusnya kamu ke lantai 2. Kok malah di lantai 1 rebut ruang latihan kita? Nggak masuk akal. Nggak nyangka, sehari semalam sudah terbentuk titik tempur pertama. Sekarang aku nggak perlu energi pun bisa tahan gravitasi di sini. Waktunya makan. Oh iya, sebelum masuk kayaknya kamu nggak puas. Kamu ada masalah sama aku? Nggak ada masalah. Aku salah dengar? Pasti kamu salah dengar. Aku salah dengar? Nggak mungkin. Paling benci orang kayak kamu yang pura-pura lemah. Untung aku nggak ketipu. Sejak jiwa tempur bangkit, nafsu makanku makin gede. Lanjut latihan. Kenapa dia datang lagi? Mau rebut ruang lagi? Tolong deh. Kamu kan tingkat 7 realm sejati. Ke lantai 2 dong. Episode 26. Sial, lengah. Sialan. Lantai 2, gravitasinya kok tiba-tiba naik banyak-banyak. Kok sepi banget ya? Mending balik ke lantai 1 aja kali. Yang Chen, kok kamu bisa ada di lantai 2? Selamat siang, Guru. Kamu nggak seharusnya ada di sini. Bukan maksud saya begitu. Maksud saya kamu nggak mungkin bisa ada di sini. Kamu baru level 4 bisa ke lantai 2? Guru, aku nggak boleh ke lantai 2? Bukan maksud saya begitu. Waktu ujian kamu bilang belum pernah latih teknik tubuh kan? Guru, saya baru mulai latihan kemarin. Guru, kayaknya saya nggak kuat. Saya balik ke lantai 1 dulu. Kalian ada yang lihat Yang Chen? Guru, Yang Chen tuh keterlaluan banget. Dia kok masih ke lantai 1 rebut ruangan latihan kita? Memang nggak seharusnya. Nanti dia keluar, sampaikan pesan saya, bilang saya cari dia. Lantai 1 jauh lebih enak.
Kalau mau nyaman di lantai 2, kayaknya harus buka titik tempur kedua dulu. Kenapa ini? Lebih sakit dibanding kemarin buka titik pergelangan kiri. Kalau begini terus, jangan bilang sehari semalam. Meskipun 10 hari 10 malam, kayaknya nggak bakal bisa buka titik pergelangan kanan. Kenapa ya? Kenapa buka titik kedua tingkat kesulitannya naik drastis begini? Kalau kesulitannya naik terus, buka 36 titik bisa puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Jangan-jangan karena energi internal? Nggak sakit lagi. Nggak nyangka energi petir sekuat ini. Buat buka titik tempur, energi matahari nggak ada apa-apanya. Berhasil. Guru Huoting cari kamu. Kayaknya penting. Guru Huoting? Siapa? Dia kah? Guru, ada perlu dengan saya? Anak ini auranya naik lagi. Jangan-jangan punya harta langka penguatan tubuh. Yang Chen, mau jadi murid langsung saya? Jadi murid kesayangan? Guru mau terima murid langsung. Terima kasih guru, tapi saya sudah punya guru. Nggak masalah, saya nggak keberatan. Kamu baru masuk akademi dalam mungkin belum tahu. Murid inti 5 akademi bisa jadi murid langsung beberapa guru sekaligus. Bisa begitu? Lupakan, guru saya orangnya sensitif, apalagi dia calon mertua saya. Kalau dia marah, calon istri cantik saya bisa-bisa batal. Siapa guru kamu? Qian Boguang. Tian Boguang? Jadi kamu muridnya dia. Pantas saja. Buka titik ketiga kayaknya nggak bisa cepat. Lebih baik fokus naikkan level dulu. Akhirnya level 5. Temui Xiao He dulu. Yang Chen, kamu datang. Ikut saya. Siapa mereka? Aku kayaknya nggak cocok di sini. Kamu kan kakaknya Xiaokui. Kenapa nggak cocok? Petinggi Akademi Timur dan Selatan, mereka datang ucapkan selamat karena ayah kelima Xiaokui jadi murid langsung. Itu cuma alasan. Pasti ada urusan lain. Yang Chen, temui Wakil Kepala Fu Lingshan dari Akademi Selatan. Dan Wakil Kepala Guan Yu dari Akademi Timur. Yang Chen, salam kepada para sesepuh. Anak hebat, level Xiaokui naik lagi. Kalian pergi jalan-jalan. Saya ada urusan penting dengan 2 wakil kepala. Xiaokui, Ling Er, aku harus cepat siapkan hadiah besar buat kalian ya. Yang Chen, kenapa tiba-tiba kasih hadiah? Lihat kalian lengket begitu. Kayaknya sebentar lagi jadi ya. Sebagai kakak harus siap kasih hadiah besar. Jadi kamu Yang Chen. Sekarang aku paham kenapa Ling 11 bisa jatuh cinta sama kamu. Kamu kenal Ling 11? Boleh tahu namanya, Kak? Ini juga rubah cantik. Yang Chen, menurutku kamu dan Ling 11 nggak cocok. Dengan aku lebih pas. Bagaimana menurutmu? Kakak bercanda. Xiao King, dia juga kenal Ling 11? Yang Chen murid langsung ayahnya Ling 11. Memang kenal. Ingat sekarang, Ling 11 pernah cerita. Beberapa kali memang sempat sebut, aku lupa. Li Jun apaan sih? Dia ngobrol sama Ling 11. Masa Ling 11 mau? Pik murahan banget. Ada saingan, tapi anak ini terlalu percaya diri. Hubungan aku dan Ling 11 bukan kamu yang bisa rusak. Kamu adik Ling 11, berarti adikku juga, nanti aku lindungi. Sampai jumpa lagi. Xiao King, jalan. Yang Chen, main ke Akademi Timur ya. Aku tunggu. Pasti. Yang Chen, ikut saya. Anak muda, tahu kenapa saya cari kamu?
Dengar kamu sudah latihan di lantai 2 Menara Qianjun. Lihat tubuhmu pasti latih teknik tubuh tertentu. Ketahuan sama orang tua ini. Hebat juga. Episode 27. Belum lama berlatih. Tubuhmu agak spesial. Baru tingkat 5 alam sejati, tapi sudah bisa berlatih di lantai 2 Menara Qianjun. Lumayanlah. Lumayan? Kau pikir bakatmu luar biasa? Bisa ngalahin semua orang seumurmu? Yang seumur denganku di seluruh 4 akademi. Harusnya bisa kulawan semua. Mirip Qian Boguang. Sama-sama sombong. Bocah. Kau tahu sejak dulu kenapa para jenius terhebat akademi belum sempat berkembang, sudah mati semua? Di dalam wilayah rahasia Tianan ada suku serigala bayangan. Setiap raja serigala mati, puluhan bahkan ratusan serigala akan saling bunuh. Berebut posisi raja serigala. Kau tahu kenapa yang jadi raja serigala bukan selalu yang terkuat? Dulu, aku juga duduk di posisi ini. Qian Boguang duduk di posisimu sekarang. Dia yang menyeduh teh. Kisah suku serigala bayangan juga sudah kuceritakan padanya. Sayang, dia tak paham. Sampai berakhir seperti sekarang. Paman Bulu Agung, dulu apa yang terjadi pada guruku? Dulu, gurumu 100 kali lebih hebat darimu. Dan 100 kali lebih arogan. Kau tahu, gurumu masih memegang rekor Akademi Tianan kita. Rekor apa? Dia adalah kultivator alam Tianhe termuda. Dalam sejarah 1000 tahun Akademi Tianan, sekaligus pendekar pedang dengan kekuatan tempur tiada tara. Gimana? Keren kan? Guruku dulu sehebat itu? Dia sok karena punya bakat. Sok karena tampan. Main hati di akademi. Kalau perempuan biasa sih masih oke. Tapi dia ngegoda tuanmu menghua. Sampai hubungan badan. Masih hidup saja sudah untung besar. Guruku jenius luar biasa. Kenapa tak boleh nikahi ibu guru? Lagi pula, mereka berdua suka sama suka. Emang klan duanmu setinggi itu? Bocah bodoh. Ada orang yang nasibnya sudah ditentukan sejak lahir. Kau tahu kenapa klan duanmu harus menikahkan putrinya dengan pemimpin aula pembunuh bayangan? Pemimpin aula pembunuh bayangan suka duanmu menghua cuma satu alasan kecil. Alasan utamanya klan duanmu tak mau diam saja. Tak mau hanya tinggal di Tianan. Mereka ingin aliansi dengan pangeran ke-13 lewat pemimpin aula pembunuh bayangan. Sekarang klan duanmu sudah sepakat dengan pangeran ke-13. Tianlingxi akan dikirim ke ibu kota. Jadi selir pangeran ke-13. Pernikahan politik lagi. Apa? Lingxi tak mungkin nikah sama pangeran ke-13. Dia perempuanku. Kau juga mau seperti Qian Boguang? Hubungan badan dulu? Paman Bulu Agung. Siapa pangeran ke-13? Dia jenius sejati. Jenius terkuat dalam sejarah 1000 tahun kerajaan Dongtu. Tak ada tandingannya. Usia 20 sudah alam Tianhe. 100 kali lebih jenius dari gurumu. Dia putra kesayangan Raja Dongtu. Sudah ditetapkan jadi pewaris tahta. Umurnya 27. Teka 10 tahun lebih tua darimu. Kultivasinya katanya sudah puncak tingkat 9 alam Tianhe. Orang terkuat di kerajaan Dongtu. Dia setampan dirimu. Dijuluki Tuan ke-13. Ini. Tuan ke-13. Sekarang kalau lawan dia, aku tak ada peluang. Paman Guru Agung, apa yang harus kulakukan? Bocah ini jauh lebih baik dari Qian Boguang dulu. Setidaknya tahu bersabar, tahu bertanya. Chen, masalah ini belum sepenuhnya pasti, tapi hampir pasti terjadi. Katanya Tuan ke-13 sudah jawab. Kalau sempat akan ke Tianan, mau lihat Lingxi langsung. Dengan bakat dan kecantikan Lingxi, menurutmu Tuan ke-13 akan menolak? Ada 3 jalan. Pertama, kau dan Lingxi tak bertemu lagi. Lupakan dia. Kedua, tahan malu. Tunggu sampai kau cukup kuat. Baru rebut Qian Lingxi dari Tuan ke-13. Aku tak mungkin lihat Lingxi jatuh ke tangan Tuan ke-13. Ketiga, kabur. Jalan ini sangat berat. Sedikit salah, kau dan Lingxi mati tanpa jejak. Dan banyak orang kena imbasnya. Kalau kabur, harus bawa guru, ibu guru, Xiao Kue, semua. Sialan. Tapi sesulit apapun, harus kulakukan. Paman Bulu Agung, kapan anak Raja Dongtu itu datang ke Tianan? Kira-kira pertengahan tahun depan. Masih ada setahun.
Tapi bisa aja ada kejadian tak terduga. Untung masih setahun. Masih bisa persiapan. Jen, prioritas utamamu sekarang apa? Tahu? Naikin kultivasi? Kayaknya bukan. Jaga sikap jangan cari masalah? Kayaknya juga bukan. Cari si rubah untuk masak? Kayaknya bukan juga. Bodoh! Yang harus kau lakukan, minta tolong padaku tanpa dukunganku. Kau cuma ikan mati. Paman Buru Agung, tolong selamatkan aku. Minta air. Kalau enggak benar-benar mati kehausan. Bocah, kau sekarang harus apa? Nggak tahu? Kau harus temui Qian Lingxi. Bukannya mau kabur? Kenapa malah ketemu Lingxi? Nanti klan Duanmu tahu hubunganku sama Lingxi. Kau pikir bisa sembunyi dari klan Duanmu? Di mata mereka kau cuma kutu busuk. Bisa diinjak kapan saja. Niatmu masuk akademi. Mereka nggak ngerti? Kau lama tak temui Lingxi. Pasti mereka curiga. Paham? Oh, paham. Temui Lingxi. Yang penting temui kakek gurumu. Dia sudah lama patah semangat. Kau harus bikin orang tua itu punya harapan lagi. Kalau bisa dapat dukungan kakek guru, kabur jadi mungkin. Episode 28. Sialan bocah itu. Ling 11 benar-benar jatuh hati padanya. Kau lebih baik tahu diri. Kalau tidak, Kyusene pun tak bisa melindungimu. Katanya kali ini kalian pilih gadis yang di dalam ini. Dia anak Qian Boguang. Bisa saja dia dendam pada keluarga Ho. Bakatnya dan kecantikannya terbaik di keluarga Ho. Wanita biasa tak akan menarik hati Tuan 13. Mau bagaimana lagi? Kalian harus awasi ketat. Kalau muncul Qian Boguang kedua, keluarga Ho kalian akan tamat. Tuan 13 tak sebanding dengan pemimpin Shadow Kill Tak Tower. perlu kepala akademi repot-repot. Selanjutnya, harus cepat buka titik energi yang lain. Setahun waktu, Tuan 13, aku tak akan biarkan kau rebut Ling 11. 10 hari, titik energi siku kiri dan kanan juga berhasil dibuka. Sekarang sudah ada 4 titik energi. Saatnya ke halaman timur. Menurut perhitungan si Tua Kyo, aku bisa kerang-kerangan cari Ling 11. Tak perlu takut pengawas kuat dari keluarga Duanmu. Ling 11, aku datang. Selama ini dengan Akademi Tianan punya banyak jagoan. Ternyata cuma begini. Nama besar doang. Dari mana kau gadis sombong? Jangan sok. Yuka, juga terima Shaoryam level 5. Ayo. Golden Palm Strike. Cuma segini. Kau master Dao terlemah yang pernah kutemui. Kau. Kalau sombong, dari mana cewek ini? Nggak bisa didiamin. Akademi bela diri. Ayo. Klan kerajaan Luan Feng. Cewek ini jelas keturunan murni klan kerajaan Luan Feng. Kenapa bisa muncul di Tianan? Ada lagi yang berani maju? Kau bisa lawan siswa elit kami. Kalau ketemu yang dari zona inti, kau tak akan tahan 3 jurus. Contohnya yang Chen dari halaman utara. Dia malas maju. Orang ini. Yang Chen? Siapa Yang Chen? Keluar. Kau punya guru? Punya guru atau tidak? Bukan urusanmu. Kau tidak ganggu aku, sombong juga gak masalah. Tapi kau cari gara-gara. Aku harus ajari kau untuk gurumu. Gak kau diri. Sampah kayak kau berani sok. Ajari aku. Pantas kau? Brengsek! Kalian, tangkap dia! Tangkap dia! Hentikan.
Hebat, kakek ini kuat. Salam untuk Tuan Guru Negara. Dia guru negara Dongtu. Master Dao pola takdir legendaris. Konon guru negara Dongtu misterius, sangat dihormati Raja Dongtu. Di Dongtu, posisinya tinggi, di bawah satu orang, di atas semua. Guru negara Dongtu terkenal di Dongtu karena alasan lain, yaitu identitasnya sebagai Master Dao pola takdir. Beramal. Guru! Orang ini aku mau. Aku mau dia rawat Xiao Hong. Xiao Hong siapa? Xiao Hong tungganganku. Red Sun Flying Horse yang mulia. Kau beruntung bisa rawat dia. Guru negara, saya siswa inti halaman utara Akademi Tianan. Boleh saya bertanya? Silakan. Baik. Leluhur manusia berkata, membesarkan tanpa mendidik, salah mendidik tanpa disiplin, salah apa artinya? Yang Chen, kau terlalu berani. Mau mati? Kepala Akademi, Anda juga seorang guru. Siaki, minta maaf. Guru! Dia itu siapa? Kenapa aku harus minta maaf padanya? Siaki, salah harus diakui. Selama ini guru ajarkan apa padamu? Orang picik tak bisa diajak bicara soal kebenaran. Kau belum melihat dunia luar. Sifat sombongmu harus diubah. Hamba desa lancang. Mohon maaf para tuan. Tuan Guru Negara, kedatangan Anda adalah kehormatan kami. Tuan Guru Negara akan menginap di halaman mana? Seperti biasa saja. Halaman utara. Lama aku tak jumpa sini. Pas untuk ngobrol. Sekarang aku paham. Di mata bangsawan, rakyat jelata selalu rendah, selalu bisa diinjak. Bicara baik-baik sama mereka, gak mungkin. Karena kau gak punya hak buat itu. Tunjukkan izin jalanmu. Tunjukkan Ibu MU. Yang Chen! Yang Chen, maafkan kakak terlambat. Kak Yu tahu Ling 11 berlatih di mana? Ling 11? Siapa Ling 11? Ini. Episode 29. Tuan muda. Tuan Chen, aku sudah siapkan teh merah terbaik di Pavilion Liu Yun. Sudah lama menanti. Kak Yu, aku lupa ada urusan penting. Lain kali saja. Yang Chen, apa maksudmu? Berani berdiri aku. Tidak, Kak Yu, aku benar-benar ada urusan mendesak. Sedarurat apapun, tidak mungkin tidak ada waktu secangkir teh. Kau mau mengecewakan kakak? Atau kau meremehkan aku? Tidak. Kalau begitu, ikut aku. Yang Chen, masuk ke Pavilion Liu Yun, kau sudah jadi milikku. Kau pria pertama yang masuk ke Pavilion Liu Yun. Mulai sekarang kau tuan rumah di sini. Kak Yu, ini baru pertemuan kedua kita. Sepertinya kurang tepat. Yang Chen, katanya kau sangat berani. Hari ini kenapa? Sekali asing, dua kali kenal. Kak Chen. Kalau ada yang tidak berkenan, bilang saja, aku akan berubah. Aku sudah dengar, dia teman baik Ling 11. Jangan-jangan ini ujian? Teh, minum teh dulu. Baik. Tidak kusangka, dia punya kembar. Dan bahkan aku tidak bisa tahunya apa. Langka sekali. Keduanya pasti di atas tingkat tanah bawah, kalau tidak Jiansinku. Tidak mungkin tidak bisa mendeteksi apapun. Pria seperti ini harus kujaga baik-baik. Bisa ceritakan bagaimana kau kenal Ling 11? Tidak bisa. Jangan-jangan wanita ini serius menaruh hati padaku? Pelik. Kak Chen, bisa ceritakan hal menarik waktu di kota Chaoge? Tidak bisa. Yang Chen, kau ini pria atau bukan? Aku hanya anak desa, tidak paham sopan santun. Kalau ada yang menyinggung, mohon maklum. Demi Ling 11, aku harus jaga kesucian. Pergi, cari Ling 11 MU. Dia di hutan bambu pedang. Terima kasih atas sambutannya, Kak Yu. Aneh, tempat ini bisa menenangkan pikiran.
Tempat yang luar biasa. Ling 11. Teknik pedang gunung Ling, 30 aura pedang. Kangen aku? Kangen. Katanya sejak masuk, ada orang yang sangat populer. Banyak gadis cantik yang ketarikan. Hari ini kau ingat aku? Ling 11, kau salah paham. Tahu-tahu, di hatiku cuma kau. Penuh sesak, tidak muat yang lain. Bagaimana kau bisa sampai sini? Berkat Kak Yu. Kak Yu? Siapa? Yu Xiaoxin. Aku terima undangannya, makanya bisa masuk. Area inti halaman timur memang agak susah dimasuki. Xiao Oxin sangat pilih-pilih. Di seluruh area inti halaman timur, banyak pria hebat. Tapi dia tidak tertarik pada siapapun. Kenapa tiba-tiba mengundang yang sudahlah? Ayo, aku antar kau temui kakekku ya. Guru besar. Ling 11, katanya guru besar tidak peduli urusan dunia, hanya fokus pada pedang. Bagaimana sifat beliau? Mudah bergaul atau tidak? Sulit dibilang. Anak kecil sudah pulang. Dia guru besar, sangat tua. Kakek ini, kenapa geleng kepala waktu pertama bertemu? Kakekku ya, ini Yang Chen, yang pernah aku ceritakan. Murid cucu Yang Chen lebih hormat pada guru besar. Tidak usah hormat. Tian Bo Guang bukan muridku lagi. Guru besar, guru sangat menyesal dengan kejadian dulu. Sebenarnya dia selalu memikirkan Anda. Kau ini omong kosong. Tian Bo Guang menyesal? Dia memikirkan aku? Sudah bertemu. Pergi, jangan datang lagi. Guru murahan itu tidak tahu sudah berbuat dosa apa. Kakek ini sangat kesal. Tapi kakek Q bilang, aku harus dapat pengakuannya. Tidak bisa pergi. Guru besar, tenang dulu. Tian Bo Guang memang bajingan. Biar aku yang berbakti pada Anda. Anak muda, 250 tahun lalu, aku dapat berkah di rahasia Tianan. Ilmu Wen Xiang bisa membaca wajah, memprediksi nasib. Lihat wajahmu. Penuh malapetaka, nasib buruk tersembunyi, sangat sial. Kau akan segera kena musibah berdarah. Tidak terhindarkan antara hidup dan mati. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Kau mau aku tanggung musibahmu? Kakekku ya tidak pernah bercanda. Yang Chen benar-benar dalam bahaya. Aku, guru besar, tidak ada solusi. Guru besar, meskipun pengalaman aku masih dangkal. Tapi aku tidak akan tunduk pada nasib buruk. Tidak ada masalah tanpa solusi. Aku pasti akan cari jalan keluar. Sedikit lebih baik dari Tian Bo Guang. Ini token akses area inti halaman timur. Yang Chen, ada masalah apa? Jangan berpikir macam-macam. Benar tidak ada masalah. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Ada apa ini? Petinggi semua datang. Bukan hanya petinggi. Kekuatan besar kota Tianan semua datang. Apa yang terjadi? Sampai seramai ini. Katanya penasihat kerajaan datang. Salam hormat untuk penasihat kerajaan. Episode ke-30. Silakan duduk. Kedatangan guru negara di Tianan adalah berkah bagi kami. Boleh saya tanya, ada keperluan apa, guru negara? Kali ini aku datang ke Tianan atas perintah Raja, terkait keajaiban di pegunungan Chaoge. Kalian sudah dengar belum? Ada informasi pasti? Gawat. Kalau guru negara sedikit menyelidiki, pasti akan tahu kalau keluarga Li merencanakan keajaiban itu. Guru negara. Setengah tahun lalu setelah dengar soal keajaiban itu, tanpa sepengetahuan saya nekat masuk ke pegunungan Chaoge sendirian dan memang melihat keajaiban itu langsung. Tapi keajaiban itu belum muncul. Dan dijaga oleh Raja Binatang Buas yang mengerikan. Saya beruntung bisa lolos dengan nyawa. Saat itu, saya lihat sendiri Yang Chen ditelan hidup-hidup oleh Raja Binatang itu. Anehnya, Yang Chen tidak mati. Pasti dia tahu sesuatu tentang keajaiban itu. Oh, Yang Chen. Siapa Yang Chen? Dia di mana? Celaka! Yang Chen, anak muda sombong yang sempat mukaku. Namanya Yang Chen, kan? Dia orangnya.
Di murid inti Beiyuan yang baru, memang ada yang bernama Yang Chen, dan dia punya hubungan denganku. Di seluruh Tianan, yang bisa kupercaya hanya Qiu Sen ni. Anak itu punya harga diri tinggi. Pasti di masa depan dia akan sukses besar. NK, aku sedang menjalankan tugas raja. Tolong panggil dia kemari. Aku mau tanya sebentar. Akan saya jemput sendiri. Rubah cantik ini makin hari makin cantik saja. Di mana kalau malam ini aku tidur di sini? Anak ini bahaya sudah di depan mata, malah masih mikir yang enggak-enggak. Tidak tahu diri. Yang Chen! Situa Qiu? Kenapa dia datang ke sini? Ake Q. Paman guru, Ikut aku. kok perasaanku nggak enak ya? Anak Chen, apa yang terjadi dengan keajaiban Chaoge? Transmisi telepati? Paman guru, keluarga Li datang ya? Keluarga Li MAH bukan apa. Guru negara Dongtu datang atas perintah Raja untuk menyelidiki keajaiban itu. Li Junru bilang kau ditelan Raja Binatang, dan yakin kau terkait dengan keajaiban itu. Apa dia bilang binatang itu tidak jadi makan dia karena dagingnya pahit? Jangan-jangan anak ini benar-benar beruntung dapat warisan keajaiban? Anak nakal, kau memang beruntung. Anak Chen, bagaimanapun juga, jangan pernah akui dapat warisan keajaiban. Mengerti?